Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Baiklah, wa sekalian kita eh, melanjutkan pembahasan sebelum salam ya. Insyaallah ini udah dapat tersendat cukup lama ya pembahasan tentang sebelum salam Syarah Bulughul Maram itu tentang hadis-hadis hukum ya. Sebelumnya itu pernah dibahas baru hadis yang pertama ya tentang air laut ya hadis yang pertama. Kita akan lanjutkan pertama atau kedua ini. Kedua ya terakhir udah hadis yang kedua tentang innal ma'a tahurun ya la yunajjisu syai'un ya tentang sumur berdoa itu ya sudah dibahas. Sekarang berarti hadis yang ketiga ya. Hadis yang ketiganya itu di halaman yang PDF yang sudah saya bagikan ya. Ada halaman 104 hadis ketiga. Ya. Barangkali ada yang mau baca ini yang online, serta online. Pada siap baca. Ya. Jangan takut salah ya belajar. Bismillah. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Ya dari Abi Umamah Al-Bahili ya semoga Allah meridhoinya. Ya berkata ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda ya innal ma'a la yunajisu syai'un. Sungguhnya air itu tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun ya illa ma ghalaba ala rihi kecuali yang apa namanya mendominasi ya terhadap jadi kecuali ada sesuatu ya yang mendominasi terhadap aromanya rihi wa ta'mihi rasanya walaunihi dan warnanya. Di ghalaba itu artinya mendominasi mengalahkan. Ya, artinya tercampuri ya tercemari gitu ya. Ini sudah dituliskan ini bukan dari asli ininya ya. Sebelum salamnya ini dhaif nih makan pakai apa tanda kurung seperti ini. Ini dari pentahkiknya ya. Karena walaupun memang tentu akan dibahas nanti tentang kedhaipan hadis ini ya. Ya, tapi pada teks asli apalagi di Bulughul Maram ya Ibnu Hajar tidak tidak dengan kata dhaifun ini tambahan pentahkik saja. Ya, adapun yang berikutnya ini akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Nah, ini baru Ibnu Hajar. Ya, komentar Ibnu Hajar terhadap hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah ya dan didhaifkan oleh Abu Hatim. Walil Baihaqi dan bagi Baihaqi ya maksudnya dalam riwayat Baihaqi ya dalam kitabnya ya Sunan Al-Kubra al-ma'u ya dengan lafaz al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihu kecuali jika berubah air aromanya rasa atau rasanya atau warnanya ya binajasatin tahdusu fihi dengan najis ya yang
apa mengenainya, ya, yang mengenainya atau yang jatuh ke dalamnya, ya tahdusu fi atau yang datang ya. Ada saya dosu itu satu yang muncul ya, yang mengenainya. Ya, tarjamatu Abi Umamah. Biografi Abi Umamah. Ya, jadi dalam syarah ini ya selalu dibahas dulu biografi para perawinya ya, baik itu sahabat ya ataupun terutama ya sahabat ya, karena memang di Bulughul Maram tidak disebut sanadnya, ya hanya sahabat saja kan, ya sahabat dan perawi hadis. Ya, sedangkan sanad setelahnya tidak disebut karena tujuannya ya untuk meringkas Bulughul Maram itu. Sehingga dalam syarahnya juga ya disyarah sebagaimana ada di dalam matan. Ya, kecuali yang sudah disebut, misalnya sahabat yang sudah dibahas sebelumnya ya tidak dibahas lagi gitu ya. Gitu karena untuk efektivitas ya kalau sudah dibahas nggak dibahas lagi. Dan Subul Salam ini kan sebetulnya meringkas ya dari kitab Badrut Tamam Al-Maghribi itu. Ya, sarah dari Bulughul Maram ya itu cukup tebal diringkas oleh Imam As-Sun'ani menjadi Subul Salam dan itu ringkasannya ini Subul Salam menjadi lebih terkenal daripada Badrut Tamamnya sendiri ya. Dan ini banyak digunakan juga ya Subul Salam di berbagai tempat untuk dikaji. Ya bisa dikatakan cara Bulughul Maram yang paling populer sih ya, Subulus Salam ini. Walaupun tentu setiap karya tidak terlepas dari kritik ya. Pasti ada saja ya kritik-kritik ya karena manusia tidak ada yang sempurna gitu ya. Karya manusia tidak ada yang sempurna. Gitu, misalnya beliau terlalu apa namanya ya, bisa dibilang kesannya keras gitu ya ketika menyebutkan oh pendapat mazhab nih gak ada dalilnya gitu kan. Ya, la dalil alaih gitu. Tidak ada dalil. Ini kan dikritik ya oleh para ulama misalnya yang bermazhab ya. Justru ada dalilnya gitu kan begini-begini. Ya sebetulnya bisa kita tangkap maksud beliau bukan tidak ada dalil. Maksudnya tidak ada dalil yang kuat gitu ya. Menurut pandangan beliau. Dan beliau Imam Sonani ini salah satu ulama yang tidak terikat, tidak berintisab ya secara penuh ke satu mazhab ya. Jadi kita harus memahami bahwa apa namanya ada para ulama yang berintisab ya, berafiliasi kepada satu mazhab, mengikuti metodologi ya istihad imam tertentu ya ada yang secara mandiri. Tapi secara mandiri bukan berarti dia seperti mujtahid mutlak semuanya mandiri ya, tetap dia juga belajar kepada para ulama ya yang ada, cuman tidak mengingatkan diri ke salah satu gitu. Justru dari semua ulama itu dipelajari, dianalisis, diteliti ya, kemudian memilih mana yang dianggap lebih kuat dan menganggap lebih kuat tentu relatif ya, tapi kan setiap orang punya pandangan dan berhak mengikuti pandangannya. Makanya keliru ketika orang memaksakan kalau ikut mazhab ya harus full mazhab. Full. Karena mazhab itu sendiri istihad, zonni. Ya sifatnya itu. Kenapa dianggap jadi qot'i gitu ya? Padahal kan itu zonni. Ya sehingga kalau kita lihat para ulama ya ada yang tidak mengikatkan diri secara full kepada berintisab kepada madhab. Ya seperti Imam As-Sun'ani, Syaukani misalnya ya. Bahkan ulama-ulama dulu juga seperti Imam Bukhari itu kan tidak
tidak jelas penisbatan beliau, tidak bisa juga dipastikan. Misalnya Imam Bukhari, Madzhab Syafi'i, kalau kita lihat Sahih Bukhari ya, itu kan judul-judul yang beliau buat, tarojumnya itu adalah hasil kesimpulan beliau sehingga dikenal Fiqhul Bukhari fi tarojumihi kan. Fikih Bukhari itu dalam judul-judul babnya itu menginisiasikan mencerminkan fikih beliau dan itu banyak sekali yang berbeda dengan mazhab Syafi'i. Jadi mandiri sebetulnya banyak para ulama, ulama yang masanya dekat ke para imam mazhab itu banyak yang mustakil juga ya, tidak tidak mengikatkan ke satu mazhab ya, dari Imam Bukhari dan yang lainnya. Seperti misalnya Ibnu Jarir atau Bari, beliau kan mandiri itu mazhab, tidak mengikut ya pada yang lain. Jadi dalam hal ini kita harus fair ya, jangan harus pokoknya harus mengikut ke satu mazhab ya. Ya, jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah, jadi itu sedikit apa namanya cuplikan ya, tambahan saja. Tarjamatu Abi Umamah wa an Abi Umamah bidammil hamzati wa ismu dengan mendomahkan hamzah ya. Ya ini untuk dobat ya, jadi selalu pensyarah itu ketika menyebut nama ya disebutkan dobatnya supaya maksudnya tidak salah baca gitu. Dengan hamzanya didomahkan ya artinya dibaca umamah. Itu jangan sampai dibaca amamah gitu. Kalau imamah sih nggak mungkin karena hamzanya di atas. Dan namanya itu Sudayyun bimuhmalataini. Muhmalah. Muhmalah ini istilah ya, istilah artinya tidak bertitik. Ya, lawannya mu'jamah. Kalau mu'jamah artinya bertitik. Ya dengan dua yang tidak bertitik. Maksudnya huruf sod dan dal. Huruf sod dan dal tidak ada titiknya. Kalau ada titiknya berarti dot. Ya. Kalau ada titiknya za. Gitu ya. Itu istilah muhmalah. Muhmalah itu tanpa titik. Mu'jamah dengan titik. Al-ula madmumah. Yang pertama itu domah. Itu su. Ya. Wasaniyah mabtuhah. Yang kedua fathah. Sudah. Ya. Sudah. Yun. Wa musanatun tahtiyah. Dan yang bertitik dua di bawah yaitu huruf ya ya musyaddadah tasdid jadi sudayun. Ini penjelasan seperti ini perlu ya karena ketika gundul kan tidak tahu ini dibacanya apa. Ya dengan dijelaskan seperti ini jadi bisa tidak keliru menyebut nama gitu ya. Al-Bahili bi muahadah dengan satu titik yaitu ba ya. Nisbatun ila bahilah. Satu nisbat kepada bahilah ya fil komus di dalam komus ya komus di sini maksudnya Komusul Muhit ya terkenal kalau disebut komus itu Komusul Muhit. Jadi di bahasa kita kan disebut kamus ya kamus itu merujuk kepada karya yang awal ya dalam menulis kamus yaitu namanya kamus Komusul Muhit ya yang ditulis oleh Fairuz Zabadi. Fairuz Zabadi. Bahila itu satu kaum wasmu abihi ajlan. Kalau Ibnu Abdil Bar ya Abu apa ininya punya Abu Umar Yusuf ya bin Abdul Bar ini terkenal Hafid Maghrib ya Hafid Maghrib ya karya beliau besar sekali dalam syarah Muwatta beliau punya syarah dua kitab yang dua-duanya mensyarah Muwatta itu Istidkar dan At-Tamhid. Kalau Tamhid itu lebih kental sinah fikihnya ya. Kalau Istidkar itu sinah hadisiyahnya. Beliau ahli hadis, ahli fikih besar ya dan secara mazhab beliau berintisab di mazhab Maliki. Tapi para ulama yang berintisab pun ketika mereka sudah meneliti, mengetahui mana yang mereka pandang rojih, ya itu punya ikhtiar sendiri. Jadi kita pahami bahwa ulama yang berintisab ke mazhab pun tidak sepenuhnya karena tadi yang namanya fikih. Karena makanya jadi prinsip sebetulnya.
Setiap orang itu wajib mengikuti yang rojih menurut dia, baik itu melalui penelitian ataupun melalui taklid. Ya lebih percaya ke mana. Itu kan tetap saja artinya dia memilih gitu. Setiap orang itu wajib mengikuti mana yang rojih menurut dia. Kalau misalnya dia sudah tahu ini sudah rojih lebih kuat, tapi tidak mau dia ikuti, ya ini yang dicela, yang tercela itu, taklid yang tercela itu begitu. Ya dia udah paham ini yang lebih benar seperti ini, ya hadisnya dan segala macamnya, tapi tidak mau menerima karena kata guru saya juga begini. Jadi itu taklid yang tercela itu begitu, ya. Jadi para ulama madhab sendiri, ulama besar itu punya ikhtiar ikhtiar sendiri yang berbeda, ya. Bahkan murid, ya, murid-murid para imam besar itu juga mereka berbeda pendapat dengan imamnya, ya, seperti ya, dua murid besar, ya, Abu Hanifah, ya, ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, Qadhi Abu Yusuf itu sering sekali berbeda dengan Abu Hanifah. Bahkan Imam Nawawi, ya, pentahqiq atau pentahrir mazhab Syafi'i juga beliau punya banyak ikhtiarat sendiri. Ya, termasuk ini Ibnu Abdil Bar. Lam yahtalifu fi dzalika, mereka tidak berbeda pendapat dalam hal ini, yakni fismihi wasmi abihi. Ya, pada namanya dan nama ayahnya, ya. Jadi tadi, ya, apa, Bahili tadi, Abu Umamah Al-Bahili, ya, dan nama ayahnya itu Ajlan. Sakana Abu Umamah Misra, Abu Umamah tinggal di Mesir, tumantak wala anak, kemudian pindah darinya wasakana Hims, Hims, ya, di apa, di Suriah, ya, Syam. Wa mata biha sanata ihda wakila sitin wasamanin, dan meninggal di apa, di Hims itu tahun satu, atau maksudnya 81, ya, 81 atau 86 Hijriah, wa huwa akhiru man mata, dia adalah yang terakhir, ya, yang meninggal minas sahabati di Syam, dari sahabat di Syam, karena minal muksirin fi riwayati anhu sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk sahabat yang tergolong banyak meriwayatkan dari Nabi. Hadisnya banyak, ya. Jadi para sahabat itu ada yang muksirin, ya, tawasitin, ya, mukilin. Qala Rasulullah SAW, inal ma'la inna syai'un ila ma qalaba ala rihi wa tamilawani al muradu ahaduha kama yufassiruhu hadisul Baihaqi. Jadi ketika disebut di sini dengan menggunakan huruf wau, ya, ala rihi wa ta'mihi, bukan berarti menggabungkan secara keseluruhan, karena dalam riwayat Baihaqi itu menggunakan au atau ada pilihan, kan jelas. Jadi maksudnya tapi ini nanti walaupun doib maknanya digunakan, ya, makna dari hadis ini untuk membatasi bagaimana air itu jadi najis, kan perlu batasan, yaitu dirubah, ya, berubah salah satu dari tiga sifat, apakah itu aroma, rasa, atau warnanya. Jadi nggak harus tiga-tiganya, salah satunya saja gitu berubah, warnanya saja atau aroma, biar lebih gampang. Aromanya itu kan punya khas, ya, aroma najis itu. Jadi air ini udah aroma najis, ya sudah, bisa aromanya saja cukup, ya. Kalau rasanya kan siapa yang mau mencicipi? Ya, tarjamah itu Abi Hatim. Kemudian ini perawi, ya. Kalau Zahabi fi Aqihi, Zahabi berkata, ya, dalam berkenaan dengannya, dengan Abi Hatim, itu dalam apa, Tadkiratul Hufad, ya. Ini ahli sejarah, ahli biografi, ya, Zahabi, ahli hadis. Abu Hatim huwa Ar-Razi Al-Imam Al-Hafidhul Kabir, ya, Muhammad ibnu Idris ibnu Munzir Al-Hanzari, ahadul a'lam, salah satu tokoh.
Wulida sanata khamsin wa tis'ina wa mi'ah, ya dilahirkan pada tahun 195. Ya, ini masa generasi awal. Wa asna alaihi ila an wa asna alaihi, dan memujinya, ya menyanjungnya, ila an qala, sampai beliau berkata, ini diringkas, itu tidak semua disebutkan apa penilaian ya adab ini. Qala Nasai sikoh, ya dia adalah seorang yang sikoh, yang terpercaya. Tufiya Abu Hatim fi Sya'ban sanata sab'in wa sab'ina wa mi'atain, ya wafat pada bulan Sa'ban tahun 277. Walahu isnatani wa tamanuna sana. Ya beliau berumur, ya jadi atau usia beliau itu 82 tahun. Wa inna ma do'afal hadis, ya hanya saja beliau mendoifkan hadis li'annahu min riwayat Risdin bin Sa'ad. Karena hadis ini, hadis Abu Umamah Al-Bahili ini, ya yang ada tambahan, yaitu illa ma ghalabar. Kalau yang la yunajisu sayun itu kaitannya dengan sumur bodoah di hadis yang kedua itu sahih, sepakat para ulama. Yang dhaif ini yang dengan tambahan. Ya, karena dalam rawinya ada perawi bernama Risdin bin Sa'ad. Bikasri ra, dengan mengkasrahkan ra wa sukunil mu'jamah, dan mensukunkan huruf yang bertitik, yaitu huruf shin, rish, ya ini sukun. Qala Abu Yusuf, Abu Yusuf eh, siapa? Dalam Nisar Abu Yusuf berkata, karena si rojulan solihan, ini sebenarnya dia soleh secara agamanya, ya. Fa'adrokathu ghaflatus sholihin. Lalu apa namanya? eh, Dikenai atau tertimpa, ya dengan kelalaian. Jadi orang soleh juga kadang lalai gitu, ya. Lalai dari segi apa hafalannya gitu, ya. Fahola atau fil hadis, ya dia bercampur baur, ya dalam hadis, bahwa matruk, ya dia ditinggalkan. Jadi orang soleh itu kan belum tentu kuat, ya dalam penjagaan terhadap hadis, ya gitu. Karena makanya kan Rasul aja membedakan antara ahli ilmu dan ahli ibadah. Namanya fadlul alimi alal abidi kafadli, ya ala adanakum. Misalnya keutamaan orang yang ahli ilmu, ya dibandingkan dengan ahli ibadah. Ahli ibadah kan belum tentu ahli ilmu. Ya, dan ini disepakati, ya sebetulnya. Nanti juga ada di penjelasannya. Tarif hadis dhaif, karena ini masih di awal-awal, ya dalam Subulus Salam ini. Jadi penulis itu perlu, ya menjelaskan tentang apa sih hadis dhaif itu, karena sebelumnya belum dijelaskan. Karena memang apa namanya, hadis ahkam ini sebetulnya kan dia adalah, bisa dibilang dia kitab hadis sekaligus kitab fikih juga. Hadis ahkam itu, ya. Ya, dia memuat ilmu hadisnya, ya sehingga perlu dijelaskan apa itu hadis dhaif. Dan secara matan isi, ya dari hadis-hadis itu kan pembahasannya kaitannya dengan hukum, dengan fikih. Jadi ketika kita membahas hadis ahkam itu, dua disiplin ilmu itu ya harus kuat gitu pembahasannya. Tidak hanya fokus secara ilmu hadisnya saja, tapi juga ilmu fikihnya, karena kaitannya membahas hukum. Dan tidak perlu dibentur-benturkan, ya orang membenturkan, belajar fikih pakai hadis ahkam saja, nggak usah pakai apa
kitab fikih. Kemudian ada orang ya belajar fikih harus mazhab, pakai matan mazhab. Ya, biar sistematis sebagainya. Tidak perlu pakai ini sebetulnya bukan dua hal yang dipertentangkan karena satu sama lain saling membutuhkan. Jika orang belajar di Sakam untuk bisa lebih sistematis ya permasalahan fikihnya itu bagus, runut. Jadi perlu kepada matan-matan fikih dan matan-matan fikih agar kuat secara hujahnya ya itu dilengkapi dengan hadis-hadis ahkam. Jadi bukan dua hal yang dipertentangkan. Ya, sebetulnya yang di dalam kotak ini bukan asli apa bukan asli dari Subul Salamnya ini pentahkiknya. Wa haqiqatu hadis dhaif huwa makhtalla fihi ahadu syurutis sahih. Ya, yaitu yang apa namanya? Kosong ya padanya ya tidak ada padanya salah satu syarat sahih hadis sahih dan hasan. Ini hadis sahih kan sudah dijelaskan sebelumnya ya. Itu mata sholah kan sanaduhu binakli adlin dhabitin ya min ghairi syududin wala ilatin. Syarat hadis sahih itu 5 ya atau bisa juga dikatakan 6 yaitu bersambung sanadnya. Nah, bisa juga itu dibagi dua, bersanad itu satu bersanad, yang kedua bersambung sanadnya. Min awalihi ila muntahahu ya dari awal sampai akhirnya. Ya, dari sahabat sampai perawi hadis bersambung. Ya, yaitu yang diriwayatkan oleh orang yang adil, yang amanah dari segi ketakwaan. Terpercayalah kalau orang itu dalam amanah dalam agama ya, dia melaksanakan kewajiban soleh. Berarti itu adalah tanda dia akan amanah dalam meriwayatkan hadis. Yang adlun, adlun di situ amanah. Yang kedua dobit secara penjagaan terhadap hadis itu. Baik itu dobetu sodrinnya atau dobetu kitab. Ya, dobat secara hafalan ataupun dia menjaga tulisan agar hadis itu tidak lupa ya, gitu tidak dirubah gitu ininya. Betul-betul dijaga ya dan tidak ada syad ataupun ilah. Kalau syad itu berarti menyelisih yang lebih kuat darinya ya. Kalau ilah itu ada kecacatan yang tersembunyi ya baik dalam matan ataupun sanad. Nah, itu kan syarat hadis sahih. Nah, kalau salah satu tidak terpenuhi, ya kalau Hasan itu bedanya kalau di dobatnya. Kalau Sahih itu tamu dobdi, dobatnya sempurna. Kalau Hasan hofifu dobdi, gitu. Dobatnya agak kurang gitu, tidak sempurna. Misalnya ya dari 100 hadis itu kalau orang yang tamu dobdi dia hafal sempurna 100 itu. Ya, kalau hofifu dobdi dari 100 itu ada yang lupa satu atau dua gitu. Ya, itu berarti Hafidh Qudubti itu derajatnya Hasan. Hasan di bawah dari Sahih. Hadis Hasan itu. Ya, di bawah dari Sahih. Nah, kalau doib berarti tidak memenuhi kriteria hadis Hasan ataupun hadis Sahih. Gitu ya. Walau sitatu abwab asbabin ma'rufatin sarudah fi syarhi. Dia punya 6 sebab. 6 sebab yang dikenal yang dia kemukakan ya di dalam syarah. Maksudnya mungkin dalam syarahnya Ibnu Hajar ya, Fathul Bari mungkin ya. Dalam syarah ya, syarah beliau mensyarah Sahih Bukhari, Fathul Bari ya Ibnu Hajar ya. Tentu Ibnu Hajar ahli hadis. Banyak sekali karya-karya beliau di bidang ilmu hadis. Tarjamah Baihaqi, biografi Imam Al-Baihaqi, Hafidh Al-Allamah Syekh Khurasan, Abu Bakar Ahmad Ibnu Husain. Laut Tasonib,
Alati lam yusbak ila misla ya punya karya-karya yang belum ada pendahulu ya yang semisal dengannya karena zahid dan wari antakiat zuhud waro ya bertakwa irtahala ila hijaz wal iraq beliau rihlah ya ke Hijaz dan juga Irak. Kalau Zahabi Imam Az-Zahabi menyebut ya menilai ya beliau ta'arifu tuqaribu alfa juz'in. Karya-karya beliau itu mendekati 1000 jilid, 1000 juz ya. Wa baihaq itu bimuahadah mabtuha dengan yang apa satu titik yaitu ba ya. Patah itu ba berarti ya. Usana tahtiyah sakinah ya iya isukun. Hak mabtuha faqob lalu qob baladun qorib Naisabur ya dekat Naisabur ay rawahu. Jadi bayi hak daripada bayi hak ya bayi haki ya bilab di alma utahurun illa inta ghayra rihuhu au ta'mu au launuhu atfun atau fa'alaihi binajasah dengan najasa alba sababiyah ya baknya itu sababiyah jadi disebabkan oleh najis ai bisa babi najasah tahdutsu fi. Nah, ini sebetulnya satu paragraf lagi ya untuk menyelesaikan hadis ini. Kesimpulannya tentang hadis ini, qala al-musannif ya penulis berkata, maksudnya Ibnu Hajar ya. Ana qala Daruqutni wala yasbutu hadis hadis ini tidak valid, tidak kuat. Wa qala Syafi'i ma qultu min annahu idza taghayyara ta'mul ma ya. Apa yang aku katakan apa bahwa apabila berubah rasa ya dari air aurihuhu au launuhu aroma atau warnanya karena najisan yurwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min wajhin maqultu la yusbitu ahlu hadis mislah ya tidak ada ahli hadis yang menguatkan yang semisal dengannya ya maknya di sini ma apa nafi atau ma ini ya. Maqultu min ana kayak yang aku katakan ya ma mausul ya. Jadi intinya Imam Syafi'i mengatakan bahwa beliau juga mengatakan tidak sahih ya hadis berkenaan dengan pengecualian tiga sifat ini. Nah, Imam Nawawi juga mengatakan ya ittafaqal muhaddisun ala tad'ifi. Para ahli hadis sepakat kedaifannya wal murad tad'if riwayatil istisna ya yang dimaksud adalah mendoifkan riwayat pengecualian yang illa tadi illa intaqayyaru atau illa magolaba alari tadi itu kalau yang asalnya itu saya kira asal hadis, bukan asal hadis. Fa innahu qad sabata fi hadis bi'ru budoah ya, yang kedua tadi. Walakin hadis ziyadah qad ajmal ulama alal qaul bi hukmiha ya, qala Ibnu Mundir. Ajmal ulama ala annal mal qalil wal kasir idza waqat fi najasa fa qayat lahu ta'man aw lawanan aw rihan fa huwa najis. Ya fal ijma huwa dalil ala najasati ma taghayyaru ahadu awsafi la hadizar. Jadi yang menjadi dasar yang tiga sifat itu ijma kesepakatan, bukan atas dasar hadis dhaif ini menurut Ibnu Munzir itu sehingga ini disepakati untuk membatasi ya bagaimana air itu jadi najis itu dengan salah satu dari tiga sifat ini ya Allah alam bisawab qulu qouli hadza astagfirullah li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.